Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem biaya standar. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Astila Salsabila dengan NIM 2061201011 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggita Nuzulia Khuraini dengan NIM 20.61201.080. Pengertian biaya standar. Menurut Mulyadi 2009, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi bahwa kondisi ekonomi efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran. Standar harga adalah harga perkiraan per unit masukan. Biaya produksi standar yang dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Manfaat biaya standar. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini, seperti yang pertama, menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk, memudahkan pembuatan anggaran, mengendalikan biaya, dan menentukan harga jual. Selanjutnya adalah kelemahan biaya standar menurut Mulyadi tahun 2009, bahwa tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan jika standar sering diperbaiki. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar, padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis. Tujuan penetapan sistem akuntansi biaya standar pengendalian biaya atau cost control. Penentuan harga pokok produksi atau product costing. Biaya standar bersama-sama analisis varian sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Yang pertama, menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem. Kemudian, sebagai dasar atau basis suatu sistem evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk. Yang keempat adalah penentuan harga produk. Tipe-tipe biaya standar berdasarkan faktor tingkat harga terdiri dari: yang pertama adalah standar ideal. Standar ideal merupakan tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga bahan baku tenaga kerja BOP yang paling rendah atau menguntungkan. Yang kedua adalah standar normal, tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga normal atau tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi di dalam siklus bisnis. Yang ketiga adalah standar current, tingkat harga yang diharapkan akan terjadi di dalam periode akuntansi pemakai standar. Yang keempat adalah standar dasar,
Standar dasar adalah tingkat harga yang diharapkan didasarkan pada anggaran tingkat harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama pemakaian standar. Berdasarkan faktor tingkat prestasi terdiri dari standar teoritis atau standar ideal yang merupakan standar yang ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Kebaikan standar ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Rata-rata biaya waktu yang lalu adalah rata-rata biaya yang berlaku memandang biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis ini berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Kemudian, standar lama. Standar lama adalah didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang norma. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai attainable high performance. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Berdasarkan faktor tingkat produksi terdiri dari standar kapasitas teoritis, standar kapasitas praktis, dan standar kapasitas normal. Selanjutnya adalah standar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Standar biaya bahan terdiri dari standar harga persatuan input fisik tersebut. Yang kedua adalah standar kuantitas atau fisik, input fisik yang diperlukan. Selanjutnya adalah penentuan harga standar bahan baku dilakukan dengan cara melihat 1. Daftar harga pemasok, katalog, brosur yang berkaitan dengan bahan baku. Kedua, informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya perubahan harga di masa mendatang. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa harga yang diperkirakan terjadinya di masa mendatang. Biasanya, untuk jangka 1 tahun, harga yang berlaku saat penyusunan standar. Analisis variance atau selisih pada standar cost harga pokok standar. Variance selisih dihitung untuk tiap elemen biaya, yaitu 1. Selisih bahan, 2. Selisih tenaga kerja, 3. Selisih BOP. Dengan cara membandingkan antara standar dengan sesungguhnya. Selisih pada umumnya terdapat 2 jenis, yaitu selisih menguntung atau favorable standar sesungguhnya. Selisih tidak menguntungkan unfavorable standar kurang sesungguhnya. Selisih biaya bahan baku, biaya standar bahan baku yang dibebankan ke rekening BOP atau biaya overhead pabrik. Persediaan bahan baku dicatat dengan standar dan pencatatan selisih dengan harga pada saat bahan baku diterima. Persediaan bahan baku dicatat sebesar harga sesungguhnya atau actual cost, dan variance dicatat pada saat bahan baku dimasukkan ke dalam produksi. Selisih upah tenaga kerja langsung. Dalam sistem biaya standar, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke perkiraan BOP dengan menggunakan jam standar yang ditentukan dengan tarif standar. Selisih terjadi oleh perbedaan antara gaji atau unit jam kerja sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya dengan biaya standar. Selisih biaya tenaga kerja diakui pada saat terjadinya. Selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik atau BOP dipengaruhi pula oleh kapasitas standar. Oleh karena itu, ada 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik.
Yang pertama adalah model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Metode 1 selisih. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik Metode 1 selisih. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian metode 2 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih terkendalikan dan selisih volume. Selisih terkendalikan adalah perbedaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atau kapasitas standar dengan tarif standar. Kemudian metode 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik atau BOP sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya atau kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar. Kemudian selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya adalah metode 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan perluasan model 3 selisih. Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lebih lanjut menjadi dua selisih berikut ini: selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Contoh soal: untuk memproduksi satu satuan produk diperlukan biaya produksi menurut standar disajikan sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 kg sebesar Rp1.000, jadi total Rp5.000. Kemudian biaya tenaga kerja selama 20 jam adalah Rp500 dikalikan menjadi Rp10.000. Biaya overhead pabrik variabel 20 jam Rp400 menjadi total Rp8.000. Tetap dalam tanda kutip 20 jam Rp300 menjadi Rp6.000. Totalnya adalah Rp29.000. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 19 kali 1 adalah sebagai berikut. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg dengan harga 1.100. Jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari 19 kali 1 adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. Biaya bahan baku 1.050 kg dengan harga satuan 1.100 menjadi total 1.155.000. Biaya tenaga kerja 5.100. Biaya tenaga kerja 5 dikali 100 jam dengan satuan 475 menjadi total 2.422.500. Biaya overhead pabrik 3.650. Atas dasar data di atas berikut ini disajikan analisis selisih biaya produksi langsung dan biaya overhead pabrik. Bahan baku, model 1 selisih dengan rumus dalam tanda kurung HST dikali KST tutup kurung dikurangi buka kurung HS dikali KS tutup kurung dengan 1000 dikali 1250 dikurangi 1100 dikali 1050 sama dengan 95.000 L. Model 2 selisih. Selisih harga bahan baku HST dikurangi HS dikali KS dalam tanda kurung HST dikurangi HS tutup kurung dikali KS. 1000 dikurangi 1100 dikali 1050 sama dengan 105.000 R. Selisih kuantitas bahan baku KST dikurangi KS dikali HST. 1250 dikurangi 1050 dikali 1000 dengan hasil
Rp200.000 L. Total selisih biaya bahan baku Rp95.000 L. Metode 3 selisih. Selisih harga bahan baku HST kurangi HS kali KS. 1000 kurangi 1100 kali 1050 sama dengan 105.000 R. Selisih kuantitas bahan baku KST kurangi KS kali HST. 1250 kurangi 1050 kali 1000 sama dengan 200.000 L. Selisih harga atau kuantitas bahan baku. Tidak terdapat selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Total selisih biaya bahan baku Rp 95.000 L. Biaya tenaga kerja. Modal 1 selisih. Selisih biaya tenaga kerja TUST kali JKST kurangi TUS kali JKS. Rp 500 kali 5.000 kurangi 475 kali 5.100 sama dengan 77.500 L. Modal 2 selisih. Selisih tarif upah TUST kurangi TUS kali JKS. 500 kurangi 475 kali 5.100 jam sama dengan 127.500 L. Selisih efisiensi upah JKST kurangi JKS kali TUST. 5.000 kurangi 5.500 kali 500 sama dengan 50.000 R. Total selisih biaya tenaga kerja langsung 77.500 L. Modal 3 selisih. Selisih tarif upah TUST kurangi TUS kali JKST. 500 kurangi 475 kali 5.000 jam sama dengan 125.000 L. Selisih efisiensi upah JKST kurangi JKS kali TUS. 5.000 kurangi 5.100 kali 475 sama dengan 47.500 R. Selisih harga atau kuantitas bahan baku. Tidak terdapat selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Total selisih harga atau efisiensi upah sama dengan 77.500 R. Selisih harga overhead pabrik. Modal 1 selisih. Selisih total biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 250 kali 20 jam kali 700 sama dengan 3.500.000. Selisih total biaya overhead pabrik 150.000 R. Modal 2 selisih. Selisih tersebut dipecahkan menjadi 2 macam selisih sebagai berikut. 1. Selisih terkendali. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal 5.200 kali 300 sama dengan 1.560. Biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel pada jam standar 5.000 jam kali 400 sama dengan 2 juta. Selisih terkendali 10.000 R. 2. Selisih volume. Jam tenaga kerja pada kapasitas normal 5.200 jam. Jam tenaga kerja standar 5.000 jam. Selisih volume 200 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap 300 per jam kali selisih volume 60.000 R. Modal 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik sebesar 150.000 tersebut dapat dipecah menjadi 3 macam selisih sebagai berikut.
Selisih pengeluaran biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000. Biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal 5.200 jam kali 300 sama dengan 1.560.000. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 2.090.000. Biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai 5.100 jam kali 400 sama dengan 2.040.000. Selisih pengeluaran sama dengan 50.000 R. Selisih kapasitas normal 5.200 jam, kapasitas sesungguhnya 5.100 jam, kapasitas yang tidak terpakai 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap 300 per jam kali selisih kapasitas sama dengan 30.000 R. Selisih efisiensi jam standar 5.000 jam, jam sesungguhnya 5.100 jam, selisih efisiensi 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik 700 per jam kali selisih efisiensi sama dengan 70.000 R. Model 4 selisih. Seperti telah disebutkan di atas, model 4 selisih ini merupakan perluas model 3 selisih. Selisih dalam model 3 selisih tersebut dipecah menjadi selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap dalam model 4 selisih ini. Selisih biaya overhead pabrik dalam contoh sebesar 150.000 R tersebut dipecah menjadi 4 macam selisih sebagai berikut. Selisih pengukuran 50.000 R, selisih kapasitas 30.000 R, selisih efisiensi yang dipecah lebih lanjut menjadi selisih efisiensi variabel 100 jam kali 400 sama dengan 40.000 R, selisih efisiensi tetap 100 jam kali 300 sama dengan 30.000 R. Total selisih biaya overhead pabrik sama dengan 150.000 R. Jurnal biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi dua metode, yaitu satu metode tunggal atau single plan. Berdasarkan data dalam contoh berikut ini disajikan jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya bahan baku, mencatat biaya tenaga kerja langsung, dan mencatat biaya overhead pabrik. Mencatat biaya bahan baku. Mencatat pembelian bahan baku, persediaan bahan baku sama dengan 1.650.000. Hutang dagang 1.650.000. 2. Mencatat pemakaian bahan baku. BDP bahan baku 1.250.000, selisih harga bahan baku 105.000, persediaan bahan baku 1.155.000, selisih kuantitas 200.000. Pencatatan biaya tenaga kerja. DP biaya tenaga kerja Rp 2.500.000, selisih efisiensi 50.000, gaji dan upah 2.422.500.000, selisih tarif 127.500. Pencatatan biaya overhead pabrik. Metode dua selisih. Jika metode dua selisih digunakan untuk analisis selisih biaya overhead pabrik, maka prosedur pencatatan sebagai berikut. Mencatat pembebanan BOP. BDP BOP 3.500.000, BOP yang dibebankan 3.500.000. 250 unit kali 20 jam kali 700 sama dengan 3.500.000. Mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 3.650.000, berbagai rekening di kredit 3.650.000. Mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan 3.500.000, BOP sesungguhnya 3.500.000. Mencatat selisih BOP yaitu selisih terkendali 90.000, selisih volume 60.000, BOP sesungguhnya 150.000. Metode 3 selisih. Pencatatan pembebanan BOP kepada produk. BDP BOP 5.000
jam kali 700 sama dengan 3.500.000. Selisih efisiensi 70.000, BOP yang dibebankan 3.570.000. 5.100 jam kali 700 sama dengan 3.570.000. Mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 3.650.000. Berbagi rekening dikredit 3.650.000. Mencatat penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan 3.570.000. BOP sesungguhnya 3.570.000. Mencatat selisih BOP. Selisih pengeluaran 50.000. Selisih kapasitas 30.000, BOP sesungguhnya 80.000. Model ganda atau partial plan. Karakteristik metode ganda adalah 1. Rekening barang dalam proses dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Metode ini persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. 2. Selisih biaya sesungguhnya. Dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadinya ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. 3. Selisih biaya sesungguhnya. Dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terdapat selisih tersebut merupakan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Berdasarkan data dalam contoh berikut ini disajikan jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya, biaya produksi standar dan selisih. 1. Pencatatan biaya bahan baku. BDP biaya bahan baku 1.155.000. Persediaan bahan baku 1.155.000. Pemakaian bahan baku sesungguhnya 1.05 kg. 1.000 sama dengan 1.155.000. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. BDP biaya tenaga kerja langsung 2.422.500. Gaji dan upah 2.422.500. Pembelian biaya tenaga kerja sesungguhnya 5.100 jam 475 sama dengan 2.422.500. Pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam metode ganda, BOP dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut ini. Metode 1. Rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode akuntansi tertentu dan dikredit dengan biaya standarnya. Dengan demikian, selisih biaya overhead pabrik dihitung dari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data dalam contoh B adalah sebagai berikut. 1. Pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya 3.650.000. Berbagi rekening yang dikredit 3.650.000. 2. Pembebanan BOP sesungguhnya ke rekening BDP. BDP BOP 3.650.000. BOP sesungguhnya 3.650.000. Metode 2. Rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif standar. Dalam metode ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dari saldo rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan data dalam contoh 8 adalah sebagai berikut. 1. Pencatatan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya 3.650.000. Berbagi rekening dikredit 3.650.000. 2. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif
standar 5.100 jam kali 700 sama dengan 3.570.000. BOP sama dengan 3.570.000. BOP yang dibebankan 3.570.000. 3. Penutupan rekening BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan 3.570.000. BOP yang sesungguhnya 3.570.000. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.